Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi di Belajar OTKP bersama Bu Caca. Hari ini kita akan membahas tentang pemberhentian pegawai. Oke, sudah siapkah untuk belajar? Simak video berikut ini ya nak. Halo sobat semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Caca akan menjelaskan tentang pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12 semester 1, khususnya pada materi tentang pemberhentian pegawai. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwasanya pemberhentian pegawai pasti akan dialami oleh semua perusahaan maupun seorang karyawan ataupun pekerja. Nah, dalam proses pemberhentian pegawai, perlu disiapkan dokumen-dokumen penting yang menunjang proses pemberhentian pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat dokumen apa saja yang kira-kiranya perlu dibuat. Yang pertama, yaitu surat pengunduran diri pegawai. Surat pengunduran diri pegawai ini dimaksudkan untuk pegawai swasta. Ya, di sebelah kanan kalian bisa lihat itu ada contoh dari surat pengunduran diri yang diberikan oleh karyawan kepada HRD dari perusahaan tersebut. Di dalam surat dijelaskan tujuan dan maksud dari karyawan, yaitu ingin mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Selain itu, juga ada ucapan terima kasih serta salam penutup dan juga ditandatangani oleh karyawan yang memang mengajukan pengunduran diri. Tentu saja untuk format pengunduran diri ini bisa kalian temukan di berbagai sumber, baik di buku maupun melalui internet. Nah, kita akan membahas surat yang kedua. Lanjut ke dokumen kedua, yaitu dokumen pemberhentian pegawai khususnya untuk pegawai negeri sipil, diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, di link deskripsi sudah Ibu tuliskan ya, link Google Drive, jadi kalian bisa langsung klik aja ya link di deskripsi. Nanti kalian bisa langsung mendownload contoh-contoh dokumen pemberhentian pegawai yang sesuai dengan peraturan BKN. Di sini Ibu juga akan menjelaskan secara singkat ada 2 buah dokumen ya yang akan kita bahas. Nah, untuk surat permohonan PNS agak berbeda dengan surat pengunduran diri karyawan yang disampaikan sebelumnya. Untuk PNS ada ketentuan yang harus dipatuhi ya, ketentuan dalam format surat permohonan berhenti sebagai PNS. Jadi di peraturan BKN tersebut sudah dicantumkan formatnya seperti apa dan memang harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini Ibu tampilkan contoh dari surat permohonan berhenti sebagai PNS dan akan Ibu jelaskan beberapa hal tentang pengisian atau pembuatan surat permohonan berhenti sebagai PNS. Bisa kalian lihat ya, di sini di pojok kanan atas itu dituliskan tanggal, bulan, dan tahun ya. Kemudian di sebelah kiri ada kalimat kepada yang terhormat Presiden atau PPK. Di situ dituliskan nama jabatan PPK dari calon PNS atau PNS yang bersangkutan jika ditujukan kepada PPK. Kemudian ada lagi bagian yang kosong di sini yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama. Nah, di sini nama yang dimaksud adalah nama pegawai atau PNS yang mengajukan surat permohonan berhenti. Di situ dijelaskan dia harus mengisi nama, NIP, jabatan, unit organisasi, dan alamat rumah. Kemudian lanjut ke isi surat berikutnya. Di situ sudah
tertera kalimat dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai calon PNS atau PNS terhitung mulai akhir bulan. Nah, di sini dituliskan bulan ketika PNS tersebut mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai dengan alasan. Nah, alasannya juga disebutkan. Poin yang kedua, dengan ini saya menyatakan bahwa sebelum menerima keputusan persetujuan, penundaan atau penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai calon PNS ataupun PNS. Jadi selama belum ada tindak lanjut ataupun balasan terhadap surat tersebut, dia masih berstatus sebagai PNS dan akan tetap menjalankan tugas kewajibannya. Kemudian yang ketiga, demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini di sebelah kanan ada tanda tangan hormat saya dari PNS yang mengajukan surat permohonan. Kemudian mengetahui di sini, mengetahui ini dituliskan nama jabatan dan NIP pimpinan tertinggi di lingkungan calon PNS atau PNS yang bersangkutan bekerja. Ya, jadi ini adalah surat pengajuan permohonan untuk pengunduran diri. Lanjut surat yang kedua. Di sini Ibu beri contoh ada surat tentang keputusan pemberian persetujuan atau penundaan atau penolakan atau permohonan berhenti atas permintaan sendiri. Nah, jadi ini merupakan surat balasan atas surat permohonan pengunduran diri yang sebelumnya telah dibuat. Untuk surat ini juga sama ketentuannya mengikuti peraturan dari BKN ya. Jadi formatnya memang sudah format baku ya, tidak boleh dirubah-rubah. Di sini bagian-bagian suratnya seperti biasa sebelah kanan itu ada nama, bulan, dan tahun, kemudian ada nomor surat, sifatnya, kemudian perihalnya apa, apakah persetujuan, penundaan, atau penolakan. Kemudian di situ kepada yang terhormat tentu saja orang yang mengirimkan surat pemberhentian sebagai PNS. Kemudian di situ NIP-nya juga ditulis berapa, itu maksudnya instansinya di mana. Kemudian langsung kepada pokok isi surat sehubungan dengan surat saudara tanggal. Nah, ini tanggal surat yang sebelumnya. Perihal permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai calon PNS atau PNS terhitung mulai akhir bulan. Nah, di sini disebutkan bulannya kapan ya, sesuai dengan surat yang sudah dikirimkan juga. Dengan ini diberitahukan bahwa, nah, di sini akan dijelaskan keputusannya apa. Dengan ini diberitahukan bahwa permintaan saudara tersebut, nah ini bisa disetujui, bisa ditunda, ataupun malah ditolak. Jadi di sini ada kalimat disetujui garis miring ditunda sampai dengan akhir bulan, silahkan diisi bulannya, kemudian garis miring lagi ditolak. Ya, jadi dicoret yang tidak perlu, dan khusus keputusan penundaan harus dimuat batas waktu penundaannya. Setelah itu disebutkan juga alasannya apa. Ya. Kemudian langsung ditutup dengan kalimat demikian agar menjadi maklum. Nah, di sini di sebelah kanan ya, kanan bawah ada tanda tangan. Ya, ada tanda tangan, yaitu tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui, menunda ataupun menolak. Ya. Oke, sekiranya itu saja ya penjelasan singkat dari Ibu. Kalian bisa explore, bisa cari secara mandiri, belajar secara mandiri melalui contoh-contoh yang Ibu berikan dalam link deskripsi di grup ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.